Ada si kaya dan si miskin semua sama rata. Nah, akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka kalian akan menjadi orang bertakwa. Itu tujuannya Allah. Mengajarkan untuk kita itu anak-anak di usia misalnya 7 tahun. 7 tahun membiasakan ya, tadi membiasakan dari usia 7 tahun. Ataupun masing-masing anak pasti mempunyai kapasitas masing-masing. Suasana yang menyenangkan ketika sahur. Sehingga anak itu mudah untuk dibangun. Wow, anak itu menunggu gitu loh. Wow, ini waktu sahur nih, bareng-bareng kita semua. Makanannya spesial nih. Bikin makanan yang spesial, suasana yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Perempuan, podcast yang jadi tempat bagi para perempuan berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan, berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Nah, tema kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan bersama keluarga. Dalam episode perdana ini, saya, Batuli Zakia, dan Sakinah Najah selaku host akan memandu diskusi kita pada hari ini. Nah, kita nih kedatangan tamu nih hari ini. Siapa nah? Wah, ini guru kita, guru besar kita nih, Ustazah Sukainah Assegaf. Dia itu kepala sekolah TPQ Al-Kausar. Bagaimana Kak Sukainah kabarnya? Sehat ya Kak Sukainah ya? Alhamdulillah sehat ya Kak Sakinah, Kak Batul ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah sehat selalu dan keberkahan. Amin. Dalam episode perdana ini kita akan membahas mengenai Ramadan bersama keluarga. Di bulan Ramadan ini kan kita seringkali menghabiskan waktu bersama keluarga nih Kak. Utamanya kalau misalnya buka puasa bareng atau mengaji bareng, itu kan suatu hal yang dianjurkan dalam bulan Ramadan gitu kan. Nah, kita sebelum membahas mengenai lebih jauh tentang Ramadan bersama keluarga ini, kita ingatkan kembali nih Kak kepada audiens dan kita juga nih host mengenai mengapa sih sebenarnya puasa itu wajib bagi muslim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama dalil kewajiban puasa bahwa Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah mewajibkan puasa bagi kalian sebagaimana umat yang sebelumnya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, hukum Allah ini ditetapkan bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi ada banyak kemaslahatan di dalamnya. Di mana kemaslahatan itu ada hikmah-hikmahnya, salah satunya adalah melatih keikhlasan. Ya, gimana tuh Kak melatih keikhlasan? Iya, contohnya dalam beribadah selain berpuasa, dalam sholat berjamaah ya. Supaya di dalam sholat berjamaah mungkin aja bisa ada riak-riaknya tuh, tidak murni untuk Allah sepenuhnya. Iya, kayak suaranya dibagusin atau gerakannya lebih lama gitu ya Kak, lebih khusyuk gitu. Betul. Itu di dalam sholat berjamaah. Nah, kalau di dalam berpuasa itu murni hanya kita yang berpuasa dan Allah yang tahu. Bahwa kalau kita lagi puasa cuma kita sama Allah yang tahu. Gak ada celah ria nih ya Kak ya. Ya, betul. Tadi kan kita udah membahas mengenai puasa itu melatih keikhlasan. Ada lagi nggak kan nih hikmah puasa? Iya, selain itu juga kita yang pastinya semua orang juga pasti tahu melatih pengendalian diri ya. Melatih pengendalian diri di sini yaitu membantu manusia mengendalikan syahwat dan hawa nafsu. Syahwat itu dari amarah, yang ngomel-ngomel seharian, nanti ngomelnya jadi dikurangin atau susah. Dan yang hawa nafsu sedikit-sedikit kepengen ini, kalau makan pengennya itu, nanti mau buka pengen yang banyak. Es doger, es buah, es apa lagi. Iya, apalagi kalau udah belanja tuh segala macem tuh. Nah, ibu-ibu nih ya. Iya. Benar. Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai hikmah tentang kepada diri sendiri, kita sendiri ya Kak, melatih pengendalian diri, yaitu melatih pengendalian hawa nafsu dan syahwat. Selain itu juga melatih keikhlasan. Nah, tapi kan dua hikmah tersebut kan bermanfaatnya untuk diri kita sendiri nih Kak. Adakah hikmah puasa yang berdampak untuk sosial gitu? Iya, dampak sosial yang lain salah satunya pasti kebanyakan itu di bulan puasa menurunkan kriminalitas. Orang yang berpuasa akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Seperti tadi mengendalikan syahwat, yaitu level amarahnya.
Jadi angka pembunuhan misalnya lebih sedikit, benar. karena dalam pengendalian syahwat itu dan hawa nafsunya. Dan dampak lain itu selain dari menurun angka kriminalitas yaitu dampak sosial, di mana kita orang yang mampu ataupun yang di atas yang tidak mampu itu bisa sama semuanya sejajar, sama rata, merasakan lapar juga, merasakan haus juga. Dampak Betul. sosialnya jadi semua sama rata di mata Allah. Wow, gitu. luar biasa. Tidak ada si kaya dan si miskin, tapi semua sama merasakan lapar Sama dan ya. haus. Nah, dari hikmah-hikmah ini semua, makanya tadi di surat Al-Baqarah, setelah kita melalui proses ikhlas, kita bisa mengontrol syahwat dan hawa nafsu, dan angka kriminalitas menurun, kita dampak sosial kita bisa merasakan yang si miskin, nggak ada si kaya dan si miskin, semua sama rata. Nah, akan menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, maka kalian akan menjadi orang bertakwa. Itu tujuannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, Amin ya mudah-mudahan rabbal ya. alamin. Nah, itu kan puasa dalam basicnya ya Kak, secara mendasarnya itu hikmah puasa yang kita dapatkan. Nah, kita kan dalam bulan Ramadan juga terutama dalam keluarga itu pasti ada yang namanya anak-anak, dan banyak juga di sini mungkin ahwat-ahwat sekalian yang masih punya anak di bawah umur gitu. Iya, kayak Apalagi aku nih masih punya ya anak kayak nih, saya bawah nih umur. bawah umur 5 tahun ya Nah ya. Iya. Nah, apakah anak-anak ini wajib puasa Kak di bulan Ramadan? Pertama kita harus melihat dulu tentu syarat wajib puasa yang menyebabkan orang itu wajib harus berpuasa. Betul. Salah satunya adalah baligh, di mana anak perempuan usia 9 tahun qamariyah dan anak laki-laki 15 tahun qamariyah. Lalu dalam berakal tidak gila ya, berakal tidak gila, berakal waras, dalam keadaan sehat tidak sakit, dalam keadaan sadar dia tidak pingsan, dia bermukim bertempat di tempat kota asalnya ya. Dan wanita Tidak haid dan nifas ya Kak ya? Ya, dan wanita Pastinya. tidak haid dan nifas. Ketika syarat-syarat puasa tadi sudah terpenuhi, maka dari itu wajiblah baginya berpuasa. Iya, tapi untuk anak-anak sekiranya kan bisa tuh untuk diajarkan nih Kak. Nah nih sebagai Ya, ibu nih kayak gimana aku nih, nih, Mbak? aku kan punya anak nih Kak ya, 2 ya. Apalagi mau memasuki bulan Ramadan ini, gimana Kak cara aku biar tetap sabar ngajarin anakku mau belajar puasa ini gimana Kak? Biar nggak emosi, itu gimana Kak caranya Kak? Pentingnya pendidikan agama dimulai sejak dini ya. Jadi tidak serta-merta moro-moro ketika anak balik langsung besok kamu balik ya. Langsung itu puasa, tuh. langsung sholat, Ya. pecah Semua kepala. udah wajib sudah. Ya, jadi Harus bertahap. jauh-jauh hari dari sebelum anak itu mencapai usia balik, yaitu sejak usia dini, mereka dibiasakan dalam pembiasaan urusan agama, maupun itu sholat ataupun berpuasa, sehingga anak itu ketika mencapai usia dewasa atau ketika mencapai usia balik, dia telah siap secara lahir dan batin untuk menjalankan kewajiban tersebut. Oke. Nah, kalau anak aku kan ini ada 2 Kak, yang satu ini umur 10 tahun, yang satu umur 5 tahun. Gimana di saat usia yang segini nih, gimana caranya aku harus ngajarin anak yang satu masih usia 5 tahun, yang satu masih 10 tahun ini? Pertama dengan pembiasaan sejak dini, yaitu di dalam rumah itu kita menciptakan orang tua itu pasti akan menjadi contoh yang paling utama untuk anak. Ketika orang tua menjadi contoh teladan yang baik untuk anak, otomatis anak tersebut akan mengikuti dengan sendirinya. Itu contoh yang pertama ya, dengan teladan orang tua. Jadi orang tua adalah teladan yang utama untuk anak. Yang kedua itu metode sugesti ya. Yang pertama tadi metode teladan, yaitu orang tua sebaik-baiknya teladan untuk anak. Dan yang kedua adalah sugesti, di mana sugesti orang tua selalu menyebutkan dengan ucapan kasih sayang, dengan yang lembut, dan ngasih tahu bahwa Ramadan ini keutamaannya ini loh. Nanti Allah kalau untuk anak yang berpuasa wajahnya akan terlihat lebih cerah, nanti ada pahala khusus dari Allah, hadiah dari Allah. Nah, sehingga wow, ini Ramadan tuh spesial. Jadi anak itu mempunyai sugesti di dalam dirinya, Ramadan tuh spesial ya, dengan kata-kata yang lembut, penuh kasih sayang, dan ya, dan tidak dengan nada yang naik enggak ya Kak? Ya, dengan kata-kata positif untuk menggambarkan keagungan bulan puasa.
Oh, kayak gitu. Berarti Oke. selain jadi ibu juga harus jadi ustadzah juga ya saya di rumah sepertinya. Ya kan namanya juga ibu kan Iya, madrasah benar benar pertama. benar Ya bener. benar. Ya jadi Nah, Kak Sukainah, kan memang nih anak-anak dilatih untuk berpuasa. Tapi kan menurut kita kan sepertinya kalau berpuasa nih anak-anak misalnya umur anaknya Sakinah 5 tahun. Iya. Kalau dilatih berpuasa dari subuh sampai maghrib itu kayaknya terlalu Nah, ekstrim itu gitu. susah banget tuh, apalagi Nah, ngeliat kakaknya kan yang harus udah wajib sampai udah maghrib wajib sampai kan, maghrib. karena udah balik kan dia. Nah, itu. Kira-kira ada nggak sih Kak mungkin melatih atau durasi berpuasa untuk anak-anak yang masih kayak 5 tahun, 6 tahun gitu? Iya, para maksumin sendiri itu telah mengajarkan ya, memerintahkan. Kalau maksumin sendiri mungkin memerintahkan anak-anak beliau yaitu para imam dari 5 tahun misalnya, tapi Iya. mengajarkan untuk kita itu anak-anak di usia misalnya 7 tahun. Iya. 7 tahun membiasakan ya, tadi kemudian membiasakan dari usia 7 tahun ataupun masing-masing anak pasti mempunyai kapasitas masing-masing. Iya. Jadi si orang tua itu bisa melihat yang dimasukkan sejak dini itu masing-masing anak mempunyai kapasitasnya, bisa 7 tahun, bisa 6 tahun, nggak langsung moro-moro langsung azan beduk maghrib, tetapi bisa misalnya dari yang biasanya sarapan, misalnya ikut sahur si Ikut anaknya, sahur diajak dulu. sahur, ayo ini mama masak ini masakan yang semangat tuh spesial. mereka tuh Wow, awal sahur. buat suasana yang menyenangkan ketika sahur sehingga anak itu mudah untuk dibangun. Wow, anak itu menunggu gitu loh. Wow, ini waktu sahur nih bareng-bareng kita semua, makanannya spesial nih, bikin makanan yang spesial, suasana yang menyenangkan, sehingga itu momentum sahur yang ditunggu oleh si anak tersebut sehingga nggak perlu capek-capek bangunin. Wah, nggak perlu pakai berantem lagi pas sahur. Jadi anak itu menikmati waktu sahur tersebut. Misalnya pas bangun dia mau sekolah, jadi dia nggak merasakan lapar atau haus, jadi nggak apa-apa, lanjutkan aja langsung dia sekolah. Misalnya siang pas dia pulang sekolah, mah aku lapar haus, nggak Nah, apa-apa. itu gimana itu Kak? Nah itu nggak apa-apa, tergantung punya kapasitasnya kan anak itu. Ketika merasa haus udah nggak kuat, nggak apa-apa. Jadi pas azan zuhur, apa tuh istilahnya ada ya Setengah misalnya, hari. nah ya puasa Puasa setengah setengah hari. hari. Ketika dia mau sekolah, dia udah sahur nih, pulang sekolah dia nggak kuat misalnya mau minum, nggak apa-apa, mau minum aja aku mah nggak lapar nih, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita sesuaikan dengan kapasitas anak-anak kita masing-masing. Yang si kakak dan si adik pasti berbeda. Iya. Nah, Maksumin mengajarkan seperti itu, sesuaikan dengan kapasitas anakmu, karena yang terpenting adalah membiasakan anak dalam berpuasa menjadi yang menyenangkan. Menyenangkan, bukan yang menyiksa gitu ya. Nah, Kak, ya. betul, tidak dalam tekanan Tidak dalam tentunya, tekanan, tetapi ya, nah, ya. Benar. Jadi si anak tuh menunggu momen puasa nih, ditunggu sama anak. Wah, sahur nih, wah buka puasa nih. Betul. Jadi dengan keagungan bulan puasa nih benar-benar sesuatu yang bersinar yang anak-anak nantikan. Berarti Iya. sebelum masuk bulan puasa nih kita harus mengajarkan waktu-waktu terhadap anaknya sendiri, kita harus ada komunikasi. Komunikasi, Kamu, betul. jadwal kamu puasa apa harus ada. Nah, Ya, sugesti iya. kata-kata positif Sugesti, itu ya. ya, sugesti kata-kata positif dan kasih sayang. Nah, tadi kan Kak Sukainah nih nyebutin mengenai cara melatih anak usia dini untuk sahur dulu ya Kak ya, Iya, tahap betul. awal pertama. Nah, tapi kan nih Kak, kalau sahur ini justru salah satu hal yang juga sulit ya untuk Iya. anak-anak. Soalnya kan kadang ada nih misalnya kakak-kakaknya nih juga males bangun sahur gitu, nanti adanya juga ikut. Gimana nah kalau kau? Iya, apalagi aku nih sesuai pengalaman aku ya. Aku punya anak 2 perempuan, itu malah kebalik Kak Batul. Yang kakaknya sulit dibangunin, yang adenya semangat karena Adanya malah pertama semangat. kali kan dia kan sahur, jadi semangat tuh luar biasa. Nah, itu ngadepinnya tuh gimana tuh Kak Sukena untuk kakak itu cara banguninnya tuh gimana tuh? Ya, berikan hadiah atau pujian. Tak mampu hadiah nih misalnya, berikan pujian, kata-kata yang menyenangkan untuk si anak sehingga dia, oh iya ya, aku juga spesial nih seperti adikku. Misalkan tadi kakaknya ya, Kakaknya. aku juga spesial nih seperti adikku. Aku juga aku pengen bareng-bareng keluarga ini asik juga nih. Jadi si anak itu akan memiliki kenangan indah dan menikmati saat sahur itu. Ya, Kalau aku kayaknya Bisa ngambil kata-kata pujian aja ya. pujian Kalau aja. hadiah kayaknya boncos. dari hari pertama sampai 30 belanja cekot terus. Nanti aku ngasih hadiah. Ya. Tapi nggak serta-merta setiap sahur dikasih hadiah, enggak. Ada momen tertentu hadiah kan nggak selalu dengan materi. Iya. Nah, benar. itu yang penting tuh. Kadang juga Semua mungkin materi. nggak usah dikasih pujian tiap hari juga, nanti malah ketergantungan ya nggak Kak? Iya, tetapi Jadi ada romantis sekali rumah saya.
Amin, pujian tiap hari. Oh ya nih Kak, kan tadi salah satu kesulitan dalam membangunkan anak nih pas sahur. Ada juga nih, itu kan salah satu tahap pertama ya dalam puasa yang bikin sulit anak. Nah ada juga nih, misalnya anak nih udah bisa nih bangun sahur, udah bisa tanpa harus pujian atau tanpa harus imbalan gitu, udah bisa nih. Nah tapi ketika dalam melaksanakan puasanya ini, misalnya nih dari jam 6 pagi belum lapar, jam 9 pagi belum lapar, jam 10 udah mulai. Nah, ini terus di sekolah. Nah, misalnya mereka ke sekolah kan, kadang kan sekolah setengah hari ya, Mah ya. Iya, Kalau setengah hari. Nah, ini nih bisa jadi nih anak-anak kan kita nggak tahu gimana di sekolah, gimana teman-temannya, lari-larian, Capek, aus. atau mungkin juga ada teman-temannya yang kayak kita mokel yuk gitu. Apa Makan minum diem-diem. Diem-diem Iya, nih, Kak. apalagi lagi wudhu, kumur-kumur. Kumur-kumur, Nah, itu gimana kan? Nah, gimana nih cara supaya kita bisa melatih anak mengenai kejujuran saat selama berpuasa itu nih Kak? Dari ketika anak itu sudah terbiasa dari sebelum usia balik dengan berpuasa, dengan sholat atau kewajiban-kewajiban beribadah yang lainnya, otomatis ketika dia sudah balik, dia pasti sudah siap secara mental dan secara lahir. Bisa nih aus nih nanti lapar nih, aduh aku gak kuat. Tapi kan aku akan dapat ini dari Allah, Ramadan. Jadi itu akan dia berkutat dengan dirinya sendiri. Oh nanti aku nih dapat ini nih spesial Ramadan, kapan lagi, bulan depan nggak ada, cuma hanya di bulan ini aja. Jadi ketika anak itu sudah benar-benar sudah siap, jadi ketika mereka mencapai usia balik, gitu kan. Karena sebelumnya sudah dibiasakan dan orang tua juga sudah menjadi teladan yang baik untuk mereka, teladan yang utama untuk mereka. Jadi mereka siap menghadapi dengan menikmati, dengan senang, dengan bukan keterpaksaan. Betul. Perlu tapi ya Kak, sekiranya untuk ngingetin anak-anak lagi ya mengenai kayak hikmah puasa, terus juga kewajiban mereka untuk berpuasa kayaknya perlu juga diingetin ya Kak. Iya, dari kata-kata positif tadi, sugesti itu akan kita terus-menerus mengulang kata-kata positif dengan kasih sayang, dengan menyemangati apa aja sih bulan puasa ini loh, ini manfaat-manfaat puasa, hikmah puasa ini, dengan bahasa anak itu sendiri ya, dengan kata-kata yang penuh kasih sayang, kata-kata positif, sehingga anak itu memahami, oh ternyata wow ini spesial banget ya puasa, ternyata kayak gini loh, oh ternyata aku spesial loh buat Allah, nanti aku telah melakukan ini. Jadi mereka telah mencapai, wah aku udah mencapai ini, jadi mereka akan menunggu momen tersebut. Semoga kita bisa ya, anak-anak kita untuk memiliki kesadaran dalam berpuasa itu sehingga mereka bisa jujur dengan sendirinya ya, nggak perlu kita tanya-tanya lagi, selidikin lagi ya. Nah, nggak kerasa nih. Nah, Kak Sukaina, udah lama banget nih kita ngobrol-ngobrol, kayaknya udah asik banget. Tapi ilmunya bermanfaat banget Luar sih, biasa, apalagi buat aku, ibu yang punya anak nih, buat aku ngajarin anak aku yang satu yang udah memasuki usia balik, yang satu masih 5 tahun, yang baru mau belajar berpuasa, ini yang sangat bermanfaat banget ya. Semoga juga ilmu yang kita bahas pada hari ini juga bermanfaat bagi audiens, bagi ahwat-ahwat dan juga keluarga di rumah dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak Kak Sukaina. Terima kasih Kak Sukaina. Yang udah dikasih tahu ke kita nih, ini sangat bermanfaat banget buat aku, apalagi buat aku nih punya anak. Ya Allah, udah deg-degan masuk bulan puasa. Jangan deg-degan, nikmatin. Ketika ibu itu menikmati, otomatis anak juga akan menikmati. Oke. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya obrol-obrol kita. Nanti mungkin kita bisa ada pertemuan selanjutnya nih untuk pembahasan Ramadan di bulan puasa. Nah, sekiranya itu saja ya episode perdana kali ini. Semoga teman-teman di rumah menikmati dan mendapat mengambil semua hikmah yang sudah didiskusikan pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Sukaina, juga kepada audiens, dan juga kepada Kak Batul dan Kak Sakina. Terima kasih ya. Semuanya, kami pamit undur diri, nantikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.